Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 2988, saya tidak percaya, kedua belah pihak saling berhadapan, dan untuk sementara, tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Dalam situasi ini, jika mereka bertarung, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Saya tidak tahu berapa lama konfrontasi berlangsung. Ruang di sekitarnya mulai perlahan menjadi kabur, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa nafas menyebar dengan cepat. Semua orang hanya merasakan kekaburan di depan mereka, dan ketika itu muncul kembali, semua orang tiba-tiba muncul di besar pusat altar. Manik-manik tebal yang tak terhitung jumlahnya berdiri di dalamnya, dan daerah sekitarnya sangat gelap dan ada perasaan suram. Terlebih lagi, di sekitar Chen Ping dan yang lainnya, orang-orang mulai bermunculan terus-menerus. Orang-orang yang menghilang awalnya juga muncul di sini. Hanya saja banyak dari orang-orang ini yang terluka, dan wajah mereka penuh kelelahan. Saat ini, Gao Qisheng dan keluarganya melihat Chen Ping dan bergegas. Chen Ping melihat Gao Qisheng juga terluka, dan ada dua biksu keluarga Gao yang mengikutinya, dua hilang. Gao Qisheng, apa yang terjadi? Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Chen, saya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah saya melewati gerbang cahaya, saya sampai di hutan pegunungan. Ada banyak rumput peri dan binatang buas di hutan pegunungan ini. Untuk bersaing memperebutkan rumput jeli dan zeng dan kami berselisih dengan biksu lain. Dua orang di pihak kita terbunuh, Gao Qisheng berkata dengan ekspresi tertekan. Setelah mendengar ini, Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa bahkan tidak ada setengah dari ratusan biksu yang tersisa. Terutama pembudidaya biasa itu, masing-masing sengsara. Beberapa terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Ini adalah uang buatan manusia yang khas, burung mati-mati untuk dimakan. Untuk mendapatkan harta karun itu, ambillah risiko yang sangat besar. Chen Ping menemukan bahwa hanya pihak mereka yang memiliki biksu paling banyak, dan kemungkinan besar kekuatan mereka seimbang dan tidak ada yang berani melakukan apapun. Mereka semua akan dibunuh secara perlahan, dan tidak banyak yang tersisa, jika Chen Ping tidak bersatu dengan para pembudidaya biasa itu pada awalnya, mungkin hanya ada sedikit orang. Jinsa, bagaimana situasimu? Di sisi lain, 4 anggota lain dari 5 elemen iblis surgawi menemukan Jinsa, dan melihat darah di sudut mulut Jinsa, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Anda harus tahu bahwa mereka adalah kultivator terkuat di sini. Jika mereka tidak diincar oleh banyak kultivator, mereka tidak akan pernah terluka. Ketika Jinsa melihat rekannya datang, hatinya menjadi penuh percaya diri dalam sekejap, dan kemudian dia menatap Chen Ping dengan mata dingin. Seorang anak mengambil keuntungan dari ketidaksiapan saya dan menyakiti saya. Jinsa berkata dengan tatapan membunuh, siapa itu, berani menyerang orang-orang di Fengmo kita? Musa mengerutkan kening dan bertanya dengan marah. Itu dia, Jin Ran menunjuk Chen Ping. Beberapa orang lain memandang Chen Ping, dan ketika mereka melihat bahwa Chen Ping hanya berada di peringkat keempat dari Body Fit Realm, mereka semua tercengang, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Jinsa, kamu tidak bercanda dengan kami, kan? Orang ini hanya berada di peringkat keempat dari alam komposit, jadi dia bisa menyelinap menyerangmu? Bahkan jika kamu berdiri diam, dia tidak bisa menyentuhmu. Huosa sama sekali tidak percaya, yang lain juga tidak percaya. Lagi pula, jarak kekuatan antara keduanya terlalu besar. Jika Anda adalah seorang biksu dari tingkat ke-8 alam tubuh komposit dengan bakat luar biasa, adalah mungkin untuk melompat untuk melawan dan mengalahkan seorang biksu dari tingkat ke-9 dari alam tubuh komposit. Tetapi bagi Chen Ping,
yang berada di peringkat keempat alam komposit. Jika dia ingin mengalahkan seorang kultivator di puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh yang kompatibel, itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Aku tidak bercanda, orang ini memiliki lebih banyak api daripada milikmu. Kamu juga tahu bahwa yang paling aku takuti adalah api, dan selain berada di tempat api, kekuatanku juga terganggu. Jinsa berkata pada Huosa, bahkan jika dia tahu cara bermain dengan api, dia hanya berada di peringkat keempat dari alam tubuh komposit. Kemana dia bisa pergi? Saya pikir Anda bercanda. Saya tidak percaya sama sekali. Saya tidak percaya. Melihat Jinsa tidak mempercayai siapapun, dia hanya bisa berkata, aku akan membawamu kepadanya sekarang, dan membiarkanmu melihat kemampuan sebenarnya dari anak ini. Aku curiga dia menyembunyikan kekuatannya. Bab 2989, dibakar hidup-hidup. Seperti yang dikatakan Jinsa, dia memimpin beberapa orang menuju Chen Ping. Chen Ping memandang 5 elemen surgawi iblis yang mendekatinya, alisnya sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi bermartabat. Sangat sulit baginya untuk berurusan dengan satu Jinsa. Sekarang mereka berlima bersama, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Di sisi lain, Ning Kaichen dengan panik mencari putranya, Ning Ken. Kekuatan Ning Ken tidak tinggi. Setelah dipisahkan, Ning Kaichen khawatir akan terjadi sesuatu pada Ning Zi. Tapi setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan sosok Ning Ken di kerumunan, dan sekarang wajah Ning Kaichen menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa jika Ning Ken tidak muncul, sesuatu mungkin telah terjadi. Selama mereka masih hidup, mereka akan diteleportasi ke sini. Bahkan jika mereka terluka parah dan sekarat, selama mereka masih bernafas, mereka semua akan datang ke sini. Satu-satunya yang tidak datang adalah orang mati. Hati Ning Kaichen tenggelam untuk sementara waktu, dan ketika Ning Kaichen sedang mencari Ning Ken, dia menemukan seseorang yang tampaknya sengaja bersembunyi darinya. Ning Kaichen berjalan mendekat, dan segera menemukan bahwa ini sebenarnya adalah pelayan keluarga Ning mereka. Orang ini telah mengikuti Ning Ken selama ini, dan Ning Kaichen menarik keluar pelayan keluarga Ning. Ketika para pelayan keluarga Ning melihat Ning Kaichen, mereka gemetar ketakutan, dan wajah mereka menjadi pucat. Baru saja dia sengaja bersembunyi dari Ning Kaichen, tetapi dia tidak ingin ditemukan oleh Ning Kaichen. Di mana Tuan Muda? Ning Kaichen bertanya dengan wajah dingin. Tuan, dia. Para pelayan keluarga Ning gemetar dan tidak berani berbicara. Katakan, ada apa dengan dia, Tuan Muda? Mata Ning Kaichen membelalak. Tuan Muda, dia sudah mati, pelayan keluarga Ning akhirnya mengatakannya. Ning Kaichen merasakan kepalanya berdengung, dan hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia sudah menebaknya sejak lama, ketika dia mendapatkan berita yang tepat, dia masih tidak tahan. Setelah beberapa saat lega, Ning Kaichen bertanya kepada pelayan keluarga Ning, bagaimana Tuan Muda itu mati, dan siapa yang memberinya, dibunuh? Ning Kaichen tahu bahwa meskipun Ning Ken terpisah darinya, pasti ada pelayan keluarga Ning yang melindunginya. Kekuatan para pelayan keluarga Ning ini tidak rendah, dan Ning Ken tidak mungkin dibunuh dengan mudah. Pelayan keluarga Ning tiba-tiba berlutut di tanah, menangis dengan getir. Tuan, ini salah kami, karena kami tidak melindungi Tuan Muda dengan baik. Dia dibakar hidup-hidup oleh roh api dalam 5 elemen. Pada saat itu, untuk memperebutkan rumput surgawi, Huosa membakar Tuan Muda itu hidup-hidup. Kami ingin menyelamatkannya, tetapi kami tidak bisa. Kami bukan lawan Huosa. Semua orang mati di tangannya, dan aku juga lolos dari maut untuk sampai ke sini. Saya mohon Tuan untuk menyelamatkan hidup saya dan menyelamatkan hidup saya. Mendengar kata-kata dari pelayan keluarga Ning, tubuh Ning Kaichen gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa putranya meninggal begitu parah.
Terlebih lagi, saya tidak menyangka bahwa 5 elemen Liga Iblis tidak menganggap serius keluarga Ning mereka. Belum lama ini, dia membentuk aliansi dengan Najinran, dan dalam sekejap salah satu dari mereka membakar putranya sampai mati. Kemarahan di tubuh Ning Kaichen terus membara, dan pelayan keluarga Ning melihat ini, matanya penuh dengan kengerian. Karena kamu tidak melindungi tuan muda dengan baik, apa gunanya kamu? Ning Kaichen menamparkan telapak tangannya, langsung membunuh pelayan keluarga Ning. Segera setelah anggota keluarga Ning meninggal, cahaya putih keluar dari tubuhnya dalam sekejap, langsung melesat ke udara seperti kembang api, dan segera jatuh ke dalam kegelapan. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan pemandangan ini, dan mereka semua mengamati sekelilingnya. Di lingkungan yang tidak dikenal, semua orang tampak sangat gugup. Setelah Ning Kaichen menamparkan pelayan keluarga Ning sampai mati, dia menoleh dan melihat Jinran berjalan dengan beberapa orang lainnya. Kemarahan di matanya membuatnya gila. Kembalikan nyawa anakku. Bab 2990, musuh dari musuh adalah teman. Ning Kaichen melompat, lalu dia menamparkan ke arah Huoran. Telapak tangan ini sangat kuat sehingga dia bergegas untuk membunuh Huosa. Serangan mendadak Ning Kaichen membuat Wuxing Tiansa tertegun. Jinsa adalah yang pertama bereaksi, dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, langsung mengikuti Ning Kaichen untuk saling berhadapan. Telapak tangan Bang menekan satu sama lain, aura menakutkan meletus, dan aura menakutkan menyebar ke sekitarnya, seperti sabit, memanen nyawa para biksu di sekitar. Dua biksu di puncak peringkat ke-9 alam komposit, belajar dari satu sama lain di altar kecil ini, dapat dibayangkan kekuatan yang mereka keluarkan. Chen Ping dan Lao Sun buru-buru menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk membentuk penghalang terhadap aura yang menakutkan. Biksu lain juga menggunakan berbagai cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, beberapa kultivator yang terluka dan beberapa terluka parah, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sama sekali. Mereka langsung tersapu oleh nafas yang menyebar, dan seluruh tubuh mereka hancur, berubah menjadi tumpukan bubuk. Beberapa lampu putih naik lagi, dan setelah melesat ke udara, mereka menghilang. Chen Ping telah memperhatikan, selama seorang biksu mati, kekuatannya sendiri akan berubah menjadi cahaya putih dan tersedot. Di bawah sepasang siswa ini, tubuh Ning Kaichen mundur 2 langkah, dan Jinsa terbang langsung. Dia sendiri terluka, jadi mengikuti Ning Kaichen head to head, dia sedikit menderita. Yang lain dengan cepat membantu Jinsa. Ning Kaichen, kamu sangat berani, kamu berani melawan kami, aku pikir kamu lelah bekerja. Teriak Musa dengan marah, dan dia akan menyerang Ning Kaichen. Berhenti, Jinsa menghentikan Musa, lalu menatap Ning Kaichen dengan wajah bingung dan bertanya, Patriark Ning, apa maksudmu? Mengapa kamu tiba-tiba menyerang kami? Kamu masih punya wajah untuk bertanya padaku? Kamu bertanya apa yang telah kamu lakukan? Ning Kaichen memelototi Huosa dengan marah. Jinsa memandang Huosa dan bertanya, Huosa, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak melakukan apa-apa? Anak dari keluarga Ning ini berani merebut rumput peri dariku dan membiarkanku membakarnya sampai mati. Huosa berkata dengan acuh tak acuh. Jinsa mengerutkan kening saat mendengar ini. Ketika Ning Kaichen melihat bahwa Huosa telah membunuh putranya, dia masih mengatakannya dengan enteng, dan kemarahan di hatinya semakin besar. Aku ingin kamu membayar nyawa putraku, Ning Kaichen meraung. Patriark Ning, aku harap kamu tenang, Jinsa berkata kepada Ning Kaichen. Tenang, aku membunuh putramu, bisakah kamu tenang? Ning Kaichen bertanya pada Jinran, Patriark Ning, jika kamu harus melakukan sesuatu, apakah menurutmu kamu dan sampahmu adalah lawan dari kami berlima? Jinsa menjadi dingin dan bertanya pada Ning Kaichen.
Ning Kaichen memandang Jinsa. Tetapi dia tidak berbicara. Sekarang kelima elemen dan Tiansa bersatu. Dia dan orang-orang dari keluarga Ning sama sekali bukan tandingan kelima orang ini. Saat ini Ning Kaichen tidak menyebutkan betapa marahnya dia. Tapi dia tidak bisa mengalahkannya lagi, dan dia harus membalaskan dendam putranya. Untuk sesaat, Ning Kaichen berada dalam dilema. Tetapi ketika Chen Ping melihat bahwa keluarga Ning telah berselisih secara alami dengan 5 elemen, dia tiba-tiba mengatakan sesuatu di dalam hatinya. Dia melukai Jinsa, dan Vian surgawi 5 elemen tidak akan pernah membiarkannya pergi. Jika hanya mengandalkan dia, Lao Sun dan keluarga Gao, mereka tidak akan menjadi lawan dari Vian surgawi 5 elemen. Tetapi jika kita dapat bersatu dengan keluarga Ning dan pembudidaya biasa lainnya, maka kita tidak perlu takut akan balas dendam Jin Ran pada dirinya sendiri. Kalian makhluk surgawi 5 elemen menggertak orang lain dan membunuh biksu lain sesuka hati. Itu tidak bisa diterima. Saat ini, Chen Ping memimpin seseorang ke depan. Patriark Ning, jika kamu ingin membalas dendam, kita bisa bersatu. Dalam hal ini, kamu akan memiliki kesempatan. Apa yang dikatakan Chen Ping membuat Ning Kaichen tertegun. Bahkan otak emas pun tercengang. Dia tidak menyangka Chen Ping akan melamar untuk bergabung dengan Ning Kaichen. Orang harus tahu bahwa setengah jam yang lalu, dialah yang membentuk aliansi dengan Ning Kaichen untuk berurusan dengan Chen Ping, berubah dalam sekejap mata. Tapi di dunia surga dan manusia ini, tidak ada teman abadi, hanya kepentingan abadi. Musuh dari musuh adalah teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.